itu kan sudah secara resmi menjadi bagian dari ASN. Nah, cuman mungkin masalah administrasi yang sekian banyak ini, sekian puluh ribu bahkan juta mungkin ya. Ya ini harus betul-betul mereka benahi secara cermat supaya tidak muncul lagi kecolongan-kecolongan tempat lain. Ya, P3K ini kan sekarang paling sensitif ya, banyak para pekerja yang terikat dalam kontrak-kontrak selama sekian puluh tahun, tetapi selalu tidak jelas. Nah, jadi kita minta kepada Menpan, Sekyu BKN supaya mencermati dan membereskan masalah P3K ini. Dan kemarin waktu di Medan juga ini menjadi keluhan dari Pemprov ya, dari kabupaten tentang P3K yang membludak dan mereka meminta status yang jelas. Ya, kita kembalikan kepada BKN untuk segera menyelesaikan ini secara baik. Dan kita sudah minta kepada Menpan ya, dalam ini BKN untuk melakukan seleksi yang betul-betul terkonsolidasi. Itu satu. Yang kedua, supaya para kepala daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi dengan kontrol dari pusat. Ini yang paling perlu. Ya, dan memang ini harus segera P3K ini nggak bisa nggak bisa dilepaskan gitu saja. Iya kan, walaupun ada pertanyaan misalnya kan yang bisa jadi ASN misalnya kan 35 tahun maksimal. Nah, pertanyaan kita itu kenapa bisa KPK yang sudah 40 tahun, 45 tahun menjadi ASN? Ya itu kan pengalihan kalau mereka. Ya, kalau KPK itu pengalihan dan hak istimewa kepada mereka. Ya. Nah, tapi kalau kepada P3K ini adalah berdasarkan perjanjian dan ASN yang betul-betul menjadi perhatian pemerintah termasuk DPR supaya mereka juga punya kepastian hukum dalam posisinya. Ya, kita minta kepada BKN supaya dicermati dan segera direalisasikan termasuk seleksinya dan dilakukan secara transparan. Satu, kedua, supaya juga diperhatikan agar syarat-syarat seorang P3K dengan ASN itu dibedakan. Harus dibedakan. Contoh misalnya P3K itu kan banyak yang yang sangat tidak mahir mempergunakan elektronik, ya kan? Sementara untuk tes CPNS ini kan masih muda semua yang paham sekali. Jadi harus dilihat juga. Jadi jangan karena ketidakmahiran mempergunakan elektronik mereka menjadi gagal menjadi P3K. Jadi harus ada hak-hak yang dilindungi juga untuk mereka dan diberikan skala prioritas dalam rangka mereka juga punya hak dan dulu sebagai P3K. Tentu saja nasib guru honorer adalah salah satu hal yang menjadi perhatian kita di DPR. Karena tanpa guru-guru yang memiliki dedikasi dan juga kompetensi yang baik dengan kesejahteraan yang cukup, sulit ya kita mengharapkan mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati gitu. Dan saat ini mitra kami juga sudah memberikan kesempatan ya Kemendikbudristek untuk pengangkatan guru-guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin ini memang belum sesempurna kalau menjadi PNS karena walaupun seluruh fasilitas sama dengan PNS, namun ada kekurangannya yaitu tidak adanya dana pensiun. Namun bukan tidak mungkin jika kondisi keuangan membaik ya di masa yang akan datang, P3K ini juga bisa saja menjadi PNS ya. Jadi sekarang stepnya adalah pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Nah, tanggal 8 nanti itu akan diumumkan penerimaan tahap pertama dari para guru honorer yang mendaftarkan diri untuk menjadi P3K itu. Namun mudah-mudahan hasilnya cukup menggembirakan karena mungkin ada sebagian dari guru P3K yang guru-guru yang mendaftar P3K ini adalah guru honorer yang sudah mengambil lama. Dan karena memang ini tetap tes gitu ya, walaupun mereka diberikan afirmasi, mungkin masih belum cukup bagi sebagian guru untuk bisa lulus. Nah, ini bagaimana cara kita nanti
memperhatikan nasib guru-guru yang sudah mengabdi lama ya di dalam masa hidupnya, tetapi mungkin kemampuan mereka dari berbagai aspek yang dites itu mungkin masih belum sepenuhnya memenuhi syarat minimal. Misalnya tadi kompetensi terkait dengan penggunaan teknologi ataupun kompetensi lainnya. Nah, jadi kita juga nanti tetap pikirkan ya, bagi mereka yang tidak lulus seperti apa gitu. Yang penting jangan sampai mereka tuh hidup di bawah garis kemiskinan gitu loh. Guru-guru ini kan harus dihargai. Nah, jadi mungkin ada pendekatan status, ada juga pendekatan kesejahteraan. Jadi tetap walaupun tadi ada yang belum lulus, bagaimana dengan kesejahteraan mereka kita pikirkan. Nanti mungkin kita setelah itu ya akan bahas, karena ini belum diumumkan, jadi kita juga belum tahu berapa persen dari yang mendaftar. Tapi DPR sudah membuat panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini, dan kita selalu mengawal dan meminta agar perhatian dan mungkin tadi afirmasi bagi mereka yang sudah lama mengabdi itu terus diperbesar.